Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang jurnal studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam atau sering disebut ta'aruf. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari Maulidia. Perkenalkan, nama saya Wulandar Marsiawan. Saya Syasyiati Nurlabiko. Saya Sati Putri Aprilia. Saya Fergi Septian Dwi Cahyo. Pendahuluan. Ta'aruf tidak seperti pacaran pada umumnya. Hubungan yang dibangun pada hubungan ta'aruf ini membutuhkan waktu yang singkat. Frekuensi interaksi dan waktu hubungan yang singkat seringkali menyebabkan topik mengenai perbedaan nilai budaya tidak muncul di permukaan. Kecenderungan timbul konflik setelah menikah dapat meningkat karena mereka tidak hanya harus beradaptasi secara pribadi, tetapi juga sebagai individu dengan identitas budaya yang berbeda. Menurut jurnal yang ditulis oleh Trisha dan Zarkasi pada tahun 2018, keyakinan agama yang memotivasi mereka untuk memilih ta'aruf daripada kencan konvensional. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan lebih menyukai dan meridhoi proses ta'aruf daripada kencan konvensional yang menurut mereka dapat dengan mudah mengarah pada perzinahan. Teori penetrasi sosial ini penulis yakini penting sekali secara konsep dan kontekstual dalam mengkaji fenomena pernikahan yang didasarkan pada perjodohan atau ta'aruf. Pada teori penetrasi sosial akan dibahas tuntas sebuah proses komunikasi yang terjadi pada hubungan pernikahan antara dua individu yang melewati proses ta'aruf secara efisien dan berlapis. Dengan menggunakan teori penetrasi sosial ini, kita dapat memahami hubungan ta'aruf yang terjadi antara dua individu secara lebih mendalam melalui lapisan-lapisan hubungan atau keintiman yang dikaji pada teori penetrasi sosial. Altman dan Tyler mengumpamakan lapisan-lapisan tersebut seperti pada lapisan bawang, di mana lapisan terluar digambarkan seperti citra publik atau informasi dan fakta yang dapat dilihat secara langsung, seperti bentuk fisik, nama, umur, dan lainnya, yang seiring dengan berjalannya waktu akan terkelupas saat seseorang mulai membuka diri dan membuka informasi tentang dirinya lebih dalam dari sekedar informasi umum. Pertama, tahap orientasi yaitu tahap awal, atau tahap perkenalan. Menurut Altman dan Tyler yang dikutip oleh Wulandari dan Subagio pada tahun 2015, jika tahapan ini berjalan dengan lancar dan tercapai sebuah interaksi yang dibutuhkan, maka mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua, yaitu tahap pertukaran penjajakan afektif, yaitu tahapan lanjutan awal dari informasi dasar ke informasi yang lebih mendalam. Dalam tahap ini melibatkan kedua individu yang membicarakan hal-hal yang disukai dan menarik, seperti hobi. Gaya bahasa yang digunakan yaitu lebih ke personal atau akrab, sehingga komunikasi yang dilakukan lebih spontan dan mulai merasa nyaman satu dengan yang lain. Ketiga, yaitu tahap pertukaran afektif, yaitu tahapan yang kedua belah pihak menjadi lebih intim dan pertukaran informasi yang lebih intens. Tetapi dalam tahap ini terjadi pertukaran pendapat dan saling memberikan kritikan. Meskipun ada beberapa individu yang masih berusaha untuk melindungi dengan tidak memberikan informasi yang sifatnya terlalu sensitif. Yang keempat yaitu tahap pertukaran stabil. Menurut West dan Turner pada tahun 2014 menjabarkan bahwa saat ini yang komunikasi yang ada sudah bersifat efisien, jelas, dan tidak ambigu. Selain itu, pada saat ini kedua individu berkomunikasi dengan sangat intim dan komunikasinya meliputi konsep diri, nilai, dan emosi yang mendalam. Hubungan komunikasi yang dilakukan antara seseorang melalui tahap dasar dan bergerak menuju yang lebih serius. Hubungan komunikasi yang terjadi antar manusia berkembang secara sistematis dan dapat diprediksi. Perkembangan hubungan mencakup penetrasi atau perkenalan diri dan disolusi. Altman dan Tyler menyatakan kemiripan proses ini dengan sebuah film yang diputar mundur.
Komunikasi memungkinkan sebuah hubungan untuk bergerak maju dan mundur. Self-disclosure atau pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Self-disclosure adalah suatu proses pembukaan informasi diri kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Sehingga semakin tinggi tingkat keterbukaan diri seseorang, maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dialami. Self-disclosure adalah inti dari perkembangan hubungan. Self-disclosure adalah suatu proses pembukaan informasi diri kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Semakin tinggi tingkat keterbukaan diri seseorang, semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dialami individu. Penelitian terdahulu Agustin Wulandari pada tahun 2013 menyebutkan social penetration theory merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan. Teori penetrasi sosial juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya hubungan, keluasan dan kedalaman percakapan akan meningkat. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang aplikasi teori penetrasi sosial pada pernikahan yang dijodohkan atau bisa disebut ta'aruf. Topik ini menarik karena hubungan yang dijodohkan melalui proses teori penetrasi sosial itu sendiri. Dari mulai penjajakan awal hingga pada akhirnya berlabuh di pernikahan antara dua individu yang tidak saling mengenal. Ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah, di mana seseorang mengenal dan mendekati pasangannya. Tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antar calon pasangan, tapi dilakukan melalui pihak ketiga, seperti orang tua atau guru spiritual. Jika kita melihat tahapan dari penetrasi sosial itu sendiri, tahap pertama yaitu tahap orientasi. Dimulai saat proses pengenalan dimulai bagi kedua pasangan. Awalnya masing-masing pasangan hanya bisa mengetahui calon pasangan mereka melalui fisik atau langsung dan juga CV masing-masing. Dua calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan, hobi, karakteristik mereka selama proses orientasi ini. Pertemuan yang juga didampingi oleh pihak ketiga memungkinkan mereka Kesamaan dalam keyakinan, ekspektasi religi calon pasangan, dan visi tentang pernikahan dan keluarga di masa depan dianggap lebih bermanfaat daripada kecemasan pasangan dengan seseorang yang belum dikenal lebih dalam. Istri dari pasangan kedua pada Trisha dan Zarkasi 2018 bahkan menganggap tahap afektif eksploratif, tahap afektif, dan tahapan pertukaran stabil dilakukan setelah menikah. Tahapan kedua dan ketiga, pertukaran penjajakan afektif dan pertukaran afektif dialami oleh pasangan setelah menikah. Mereka mulai mengenal pribadi sesungguhnya dari pasangan setelah tinggal satu atap. Keintimannya pun berangsur-angsur meningkat, begitu pula dengan konflik dan kritik yang dituai dalam hubungan. Perbedaan budaya membuat mereka menghargai sesuatu secara berbeda. Tahapan terakhir yaitu tahap pertukaran stabil yang mulai dialami oleh pasangan pada jurnal ditulis oleh Trisha dan Zarkasi 2018 di satu titik tertentu. Pada narasumber pasangan pertama, hubungan mereka menjadi lebih stabil ketika pasangan ini meninggalkan rumah orang tua mereka dan tinggal di tempat mereka sendiri. Kurangnya keterlibatan keluarga pada kedua pasangan tampaknya membantu mereka menstabilkan pernikahan mereka dan akan berpindah ke tahap hubungan yang lebih dalam, tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan diri memiliki peran terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf sebesar 8,7%.
sedangkan sisanya sebesar 91. Wardani dan Sulistiani yang menegaskan adanya hubungan antara pengungkapan diri dengan kepuasan pernikahan. Pada jurnal kedua Ginanti dan Sagina 2018 tentang proses dari self-disclosure dan kaitannya dengan kepuasan pernikahan. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa pengungkapan diri terhadap kepuasan pernikahan melalui proses ta'aruf sebesar 8,3%, sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu, jurnal kedua ini juga menemukan bahwa partisipan penelitian yang menikah melalui ta'aruf mampu membuka dirinya kepada pasangan. Artinya pengungkapan diri memiliki peran yang erat dengan kepuasan pernikahan, sehingga semakin tinggi pengungkapan diri, semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh individu. Kesimpulan, dalam penulisan ini terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau biasa disebut ta'aruf dalam agama Islam. Salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri yang intinya yaitu inti dari perkembangan hubungan. Dalam proses tersebut, kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan diri. Kejujuran merupakan hal yang vital pada saat pembukaan diri. Kejujuran akan menjadi fondasi juga aspek lainnya dapat dikaji seperti proses melakukan ta'aruf setelah pernikahan dan melibatkan mediator sebagai informan. Berdasarkan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa kedua jurnal lainnya tidak menjelaskan keseluruhan proses penetrasi sosial. Kelemahan ketiga jurnal penelitian lainnya adalah tidak meneliti pengaruh durasi proses orientasi terhadap pengurangan ketidakpastian ta'aruf. Peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan yang membahas topik digitalisasi proses ta'aruf yang mulai digunakan sebagai mediator berupa website seperti Mawadah Indonesia. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Saya izin bertanya, apakah ada ketentuan khusus sebelum melakukan ta'aruf? Terima kasih. Izin menjawab. Pada ketentuan khusus sebelum melakukan ta'aruf, ada salah satunya adalah niat, karena sebelum memilih untuk ta'aruf, seseorang harus berniat menjalaninya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Selanjutnya, Saya izin bertanya, apa makna ta'aruf itu? Saya izin menjawab, menurut saya makna dari ta'aruf yaitu pranikah di mana seseorang mengenal dan mendekati pasangannya. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. pertanyaan selanjutnya, Saya izin bertanya, mengapa teori penetrasi sosial digunakan dalam perkembangan proses ta'aruf? Terima kasih. Mohon maaf, izin menjawab. Mengapa teori penetrasi sosial digunakan dalam perkembangan proses ta'aruf? Karena teori ini menggunakan asumsi dasar keterbukaan diri yang menitik beratkan pada kepercayaan yang merupakan dari perkembangan hubungan itu sendiri. Terima kasih. Apakah diterima?
Iya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.